Data dan informasi. Dua hal yang banyak dipersepsikan orang sama. Nah, ini penting. Data lebih condong akan sektoral. Data akan condong sektoral, jelas. Data kesehatan, data pendidikan, data perumahan, data sosial, itu kan sektoral sekali. Ya. Tapi kalau kita bicara informasi, itu adalah multidimensi. Multidimensi, didrive oleh multidimensi. Pengelolaan data, ada. Pengelolaan informasi, ada. Di negara kita, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi negara kita? MIT Podcast, menuju Indonesia Digital. Data dan informasi. Dua hal yang banyak dipersepsikan orang sama, gitu ya. Dipikir data data ya informasi. Ya, tetapi baik dalam berbagai macam terminologi, kita bisa punya piramida biasanya. Ya, dari mana data di bawah, kemudian diolah atau dianalisis menjadi informasi, kemudian distrategikan menjadi sebuah knowledge. Saya mau menyampaikan tentang bagaimana di kementerian, lembaga, dan daerah memaknai tentang pengelolaan data dan pengelolaan informasi. Ya, kalau kita mendengar banyak sekali di kebijakan-kebijakan, itu selalu kita bicara masalah data, tata kelola data. Nah, jarang yang menyebutkan tentang pengelolaan informasi. Ya, sebetulnya itu dua cerita yang bisa kita bedakan ya. Saya sedikit mengambil suatu proses analogi ya. Kalau data itu adalah raw gitu ya, mentah gitu. Saya menganggap sebagai bahan sayuran yang ada di pasar gitu ya, bahan sayuran yang ada di pasar. Ya, kalau kita ngomong masalah bahan sayuran, di situ mungkin ada kacang panjang, ada kelapa, ada buncis, ada kubis, ada tomat dan sebagainya. Itu bahan mentah. Bagaimana bahan itu kita beli, kita kumpulkan di sebuah pasar, kemudian disimpan di kulkas mungkin, kita simpan di kulkas, kemudian bahan itu akan kita olah dengan suatu resep tertentu. Ya, kita sudah harus punya resep tentunya, resep tentang mau bikin rawon kah, mau bikin gudeg kah, atau mungkin sayur lodeh dan sebagainya, yang akhirnya membuat bahan-bahan tadi bisa diproses kemudian menjadi sebuah sayuran. Nah, sebuah sayuran yang lezat misalkan rawon ataupun gudeg tadi. Pada saat itu sudah menjadi gudeg ataupun rawon tadi, maka dia sudah berubah fungsinya, bukan lagi piece by piece tentang bahan komponen tadi, tapi sudah menjadi satu entitas yang berbeda yang namanya informasi. Beda entitas ya, entitas data yang tadi kita bilang dari bahan mentah tadi, kemudian entitas informasi tentu berbeda. Pengelolaan data adalah sendiri, pengelolaan informasi adalah juga sendiri. Kalau kita bicara tentang pengelolaan informasi, tentu akan lebih condong kepada stakeholder yang akan makan tadi. Ya, ibarat kata kita sudah bicara punya rawon ataupun gudeg, maka pasti orientasinya adalah tentang plating dan selera orang, ya kan? Ada yang seleranya pedas, maka ya kita kasih mungkin tambahan cabai yang untuk lebih pedas. Kalau mungkin ada yang lebih suka manis, maka tambahan manis. Maka kita akan plating menyesuaikan dengan stakeholdernya. Bagaimana kita menyampaikan itu. Plating itu adalah bagaimana kita menyampaikan, mengkonotasikan makanan yang sudah jadi tadi untuk bisa diterima dan bisa disantap oleh orang yang akan makan tadi. Saya menggambarkan sebuah analogi supaya kita bisa membedakan dimensi data dan juga dimensi informasi. Ya, karena saya tidak melihat bahwa ada suatu proses yang mengelola informasi di kementerian, lembaga, daerah ini. Ya, berbeda dengan BPS ya, tentu kita masih bicara tentang data statistik di sana, data agregasi yang ada di sana. Tapi kita benar-benar bicara tentang informasi yang nantinya harapannya tentu informasi itu akan memberikan makna dua hal, yaitu pertama business insight yang akan memberikan prediksi kasarannya ke depan kayak gimana ya, yang orientasi adalah kebijakan. Atau kita bisa mendapatkan informasi dengan spek business intelligence namanya, yaitu tentang deskripsi dari masa lalu dan kita bisa mempelajari tren dan pola. Sama-sama memberikan suatu pemahaman yang sangat baik kepada kita untuk bertindak di tahap berikutnya. Apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah
pengelolaan data itu berbeda loh sama pengelolaan informasi. Ya, siapa yang akan menjadi lead, siapa yang akan menjadi second layer-nya. Ini penting, karena kita selalu bicara masalah data. Saya kasih analogi yang sederhana. Seorang ibu itu belanja bahan di pasar, kira-kira sudah punya plan nggak mau masak apa? Atau seorang ibu itu belanja di pasar, beli bahan aja, terus nanti pas pulang, mau masak apa ya? Kan saya pikir logik berpikirnya adalah bagaimana saya sudah punya plan, aku akan memasak sayur lodeh misalnya, atau saya memasak gudeg misalnya, atau saya masak rawon misalkan, maka saya berorientasi untuk menemukan bahan-bahan yang membentuk masakan tersebut, maka saya belanja. Ya, akan di-drive dari sana. Nah, itu sangat penting menjadi paradigma atau cara berpikir kita bahwa starting point-nya adalah informasi apa yang kita mau bangun, informasi apa yang kita ingin sajikan, baru kita mencari data, mengumpulkan data. Ya, sebetulnya sih tidak ada masalah ya kita ngumpulin data dulu, atau istilahnya gini, kita nimbun data dulu di kulkas. Ya, bahan apa aja deh beli deh, apa aja beli. Nanti maka yang terjadi adalah ada bahan apa, kemudian kita bisa masak apa, gitu. Itu kan menjadi suatu hal yang bisa saja terjadi. Tetapi tentu keefektifan ini akan bisa lebih bagus saat kita sudah punya perencanaan informasi apa yang kita produce, baru kita bisa mencari bahan dan datanya. Nah, di sini akan sangat menarik juga. Kita bisa temui bahwa korelasi terhadap informasi dan data sangat kuat. Nah, masakan tadi ya, kita bilang kita mau masak resep apa, dalam perspektif ini yang kita sebut dengan yang namanya business case. Ya, business case ini sangat penting. Ya, business case ini adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah dan memprediksikan solusi terhadap suatu hal. Ya, business case saya yakin tidak sektoral. Nah, ini penting. Data lebih condong akan sektoral. Ya, data akan condong sektoral. Jelas, data kesehatan, data pendidikan, data perumahan, data sosial, itu kan sektoral sekali. Ya, tapi kalau kita bicara informasi, itu adalah multidimensi. Multidimensi, didrive oleh multidimensi. Business case itu adalah multidimensi. Nah, ini bagaimana kita mengambil sebuah cara pandang supaya kita berpikir informasi first, ya, informasi duluan, baru kita melakukan proses data discovery. Sehingga ego sektoral itu tadi, yang data sektoral tadi, tidak menjadi suatu barrier, sebuah obstacle, tetapi menjadi keberagaman yang akan mendukung business case tersolusikan secara informasi. Ya, saya contohkan misalkan sebuah case stunting. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara stunting, ini sangat menarik ya. Saya kaitkan lagi dengan ya, yang namanya dengan RPJPN tadi, ya, bahwa ada salah satunya transformasi sosial yang membangun SDM unggul. Ya, salah satu program atau flagship yang dipakai adalah salah satunya adalah program stunting. Nah, program stunting, apakah menurut Bapak Ibu sekalian atau menurut Anda semua, kalau kita bicara stunting, itu pasti sektoral kesehatan. Apakah itu sektoral pendidikan? Oh, sektoral sosial. Apakah itu urusannya pangan? Itu urusannya perumahan? Kompleks, multidimensi. Ya, artinya pada saat kita menyelesaikan sebuah business case stunting, maka kita akan membutuhkan suplai data dari multi sektor. Maka dari sinilah kita akan bicara masalah pengelolaan informasi. Ya, pengelolaan informasi, ya, berbeda dengan pengelolaan data, tapi pengelolaan informasi yang starting point-nya adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah business case. Ya, business case adalah sebuah permasalahan yang kita hadapi, apapun itu. Dan saya yakin sebuah permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor aja. Tidak bisa. Maka kita akan bicara tentang multidimensi. Once kita sudah menemukan sebuah business case, ya, business case misalkan, tentang stunting misalkan, maka yang kedua adalah bagaimana kita bisa menemukan data. Ya, data discovery. Business case ini ditopang oleh data apa saja. Bisa jadi data kesehatan, data pendidikan, data sosial, data pangan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Baru kemudian setelah kita ketemu, kita
mengumpulkan data. Oh, ada di Kementerian Kesehatan. Oh, ada di Kementerian Pendidikan. Oh, ada di Kementerian ini. Kita kumpulkan satu tempat. Ini kita bicara pengelolaan informasi ya, bukan pengelolaan data ya, informasi. Ya, sudah dikumpulkan, kita sudah punya goal tadi untuk memecahkan masalah apa, baru yang sudah data terkumpul tadi, ya kita analisa. Nah, analisanya tergantung teknologi yang kita mau pakai, mau yang bersifat deskriptif, kemudian prediktif, atau mungkin sudah sampai ke level diagnostik, diagnostik dan prediktif. Ya, once itu sudah jadi, maka otomatis anggaplah itu masakannya udah jadi yang tadi, ya. Jadi sayur lodeh, sayur rawon dan sebagainya. Tinggal kita komunikasikan, tinggal kita konotasikan, ya, kepada stakeholder yang terkait. Syukur dalam kita mengkomunikasikan tadi, kita sudah bisa melakukan yang namanya personalize. Ya dong, kita akan sangat senang dong kalau kita sudah tahu tuh orang itu hobinya pedes, maka kita kasih masakan yang pedes, gitu ya. Sudah tahu nih yang ini masakannya senangnya adalah manis, ya sudah dikasih yang manis saja, jangan dipukul rata juga gitu. Maka mengkomunikasikan informasi akan lebih bermakna saat kita bisa memberikan personalize. Personalize macam-macam ya, ada di layer 1, layer 2, layer 3 untuk sesuai dengan need kebutuhannya. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan ya, pengelolaan data ada sendiri ceritanya, di situ akan terkait dengan bagaimana data disimpan, bagaimana tentang data security, ada data warehouse, dan sebagainya. Itu ada di sana. Interoperabilitas data ada di sana. Pertukaran data dan sebagainya. Validitas data di sana. Data cleansing, oke, yes, fine. Tapi ada yang namanya pengelolaan informasi. Itu saja yang ingin sampaikan. Ya, ada satu hal yang mesti menjadi kesimpulan kita pada kali ini adalah pengelolaan data ada, pengelolaan informasi ada. Di negara kita, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi negara kita? Kita tunggu. Mik Podcast, menuju Indonesia Digital.